Siap! Gerak! Adik-adik, coba-coba. Kita kalau lagi kemerdekaan itu kayak gimana ya, San? Siap, gerak. Coba kalau aku bilang siap, gerak. Adik-adik juga siap ya. Kakek juga ya. Oke. Coba Sani ngomong. Siap, gerak. San, aku istimewa kali ini itu spesial tentang kemerdekaan, San. Spesial? Berarti pakai telur ya, Kak? Wah, enak banget tuh. Aku mau. Bukan dong, San. Bukan soal pakai telur. Ini spesial kemerdekaan karena kita mau bahas 5 hal penting bagaimana para pejuang dan para pahlawan kita setia mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan. Apakah 5 hal penting para pahlawan ini bawa terus supaya Indonesia merdeka? Oh, emang apakah 5 hal itu? Nah, adik-adik penasaran ya? Kita langsung aja ke nomor yang pertama. Yang pertama, benda yang tak bisa ditinggalkan oleh para pahlawan kita adalah bambu runcing. Oh, bambu runcing gimana? Gimana, Sani? Wow, iya bener. Aku kalau belajar tentang sejarah di sekolah itu selalu tentang bambu runcing. Bambu yang kita pakai meskipun penjajah pakai senjata api atau pakai bom. Kita tuh pemberani semua pakainya bambu runcing tahu. Keren banget ya para pahlawan. Aku jadi sedih. Loh, kenapa sedih? Justru bambu runcing ini bukan hanya soal senjata, San. Tetapi melambangkan keberanian kita untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bangga ya sama bambu runcing? Kak, terus yang kedua apa ya, Kak? Yang kedua aku coba seragam, bukan seragam. Bukan, San. Yang kedua itu adalah buku. Apa? Buku? Kenapa buku? Itu Sani juga bawa setiap hari sebagai murid, sebagai pelajar. Adik-adik di sini juga bawa buku kan? Iya, San, bawa buku. Kenapa penting sekali buku? Sebagai simbol pengetahuan. Nah, waktu itu para pahlawan tidak hanya mengandalkan otot, tetapi mengandalkan satu lagi, San. Apa ya, San? Apa ya, Kak? Otak. Oh, maksudnya harus belajar ya, Kak? Betul, sama seperti pemimpin negara kita yang pertama. Dia itu bergelar apa ya, San? Insinyur Soekarno. Lalu terus ada juga dokter. Wah, banyak orang-orang pintar loh adik-adik. Jadi jangan salah, ternyata senjata kita yang saat ini kita juga pergunakan untuk mempertahankan kemerdekaan adalah pengetahuan. Jangan lupakan buku, gitu ya, San? Kak, siap. Aduh, aku jadi penasaran. Yang ketiga itu apa ya? Aku boleh tebak nggak? Boleh, San. Ketiga berhubungan dengan buku berarti bolpen. Ih, Sani bener. Yang ketiga itu bolpen, adik-adik. Kenapa ya bolpen, San? Bolpen atau waktu itu adalah pena dipakai juga oleh para pahlawan untuk berjuang. Kalau kata penyair terkenal dan penulis terkenal, ya ini Pramudia Anantatur.
Baginya perjuangan bukan hanya dengan bambu runcing, bukan hanya dengan senjata api, cus, tetapi juga dengan pena. Berarti maksudnya adik-adik di sini kalau lagi ulangan atau ngerjain tugas itu juga mempertahankan kemerdekaan, Kak. Kok aku jadi bingung? Gini San, dengan namanya pena kita bisa mencurahkan ide, mencurahkan karya kita buat bangsa negara Indonesia. Ada orang-orang yang menulis lagu, mulainya dari mana San? Pasti dari pena. Ada yang menulis juga tentang ide, mulainya dari mana San? Dari pena. Jadi jangan salah, pena juga merupakan hal terpenting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keren banget ya. Terus, aku mau tahu yang keempat, Kak. Nah, adik-adik, yang keempat adalah salah satu benda yang mungkin juga ada di rumah adik-adik, yaitu radio. Mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Apa? Radio itu kan yang kresek-kresek terus didengerin sama oma aku sama Mbah Weja ya, itu sukanya denger radio. Tetapi radio itu sangat penting sekali menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia supaya waktu itu semua orang tahu ternyata Indonesia sudah lagi tidak dijajah. Indonesia sudah merdeka, maka dari itu semua harus bersatu dari Sabang sampai Merauke itu tahu karena benda atau media yang namanya radio. Nah, kita saat ini juga bisa pakai media-media yang ada, internet, adik-adik punya sosial media, mungkin punya Instagram, punya TikTok. Jangan lupa juga menyelamatkan Dirgahayu Indonesia ke-77 ya, supaya semangat kemerdekaan itu selalu ada di antara kita. Bener juga ya Kak, ternyata benda-benda yang kita pakai itu juga waktu itu dipakai oleh para pahlawan, keren banget ya. Nah betul tuh, tadi udah ada berapa ya San? 1, 2, 3, 4, kurang 1 Kak. Nah adik-adik, kurang 1 lagi hal di mana para pahlawan pasti tidak akan meninggalkan hal ini supaya Indonesia merdeka. Ya ini hal yang paling penting menurut kakak. Ya ini berdoa. Nah, Sani suka berdoa enggak? Udah berdoa belum untuk negara kita Indonesia? Aku kemarin pas 17 Agustus itu kepanasan banget Kak. Disuruh upacara, aku hampir pingsan. Tapi ketika aku mendengarkan juga para pahlawan itu dulu bukan cuma kepanasan. Aku berdoa Kak. Aku berdoa supaya aku sebagai warga negara Indonesia juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah itu paling penting juga San. Karena apa yang kita percayai, apa yang kita doakan, itulah yang akan didengarkan oleh Tuhan buat negara kita. Sama seperti para pahlawan dulu. Saat itu mereka berdoa kepada Tuhan supaya Indonesia diberikan dan dianugerahkan kemerdekaan. Saat ini kemerdekaan sudah ada di tangan kita. Kita tinggal mempertahankannya. Nah adik-adik, kalau kalian sedang pegang benda itu atau nanti kalian memegang benda-benda yang tadi kakak sebutkan, jangan lupa ya untuk mendoakan negara kita Indonesia. Jangan lupa juga untuk mengenang para pahlawan yang sudah setia berjuang dengan caranya masing-masing. Kita pun berjuang ya mempertahankan kemerdekaan dengan cara kita masing-masing. Dan jangan lupa yang nomor 5 ya San. Kak, nomor 5, berdoa. Hal paling penting, yeay. Iya betul San, nomor 5, jangan lupa berdoa. Nah adik-adik, itulah 5 hal di mana para pahlawan tidak akan meninggalkannya ketika mereka waktu itu setia di dalam perjuangan mereka merebut kemerdekaan Indonesia dan juga mempertahankan negara Indonesia. Selamat Dirgahayu negeriku tercinta, negara Indonesia ke-77. Bye-bye dulu San. Bye-bye adik-adik, Dirgahayu Indonesia.